Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 4. Anak-anak, hal pertama yang akan kita pelajari yaitu mendeskripsikan benda. Apakah itu yang dimaksud dengan mendeskripsikan benda? Mendeskripsikan adalah menggambarkan atau menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri suatu benda. Nah, apa saja yang perlu kita deskripsikan? Mulai dari bentuk, warna, ukuran, permukaan, bahan, dan kegunaannya. Bentuk, ada banyak sekali bentuk benda di sekitar kita. Ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk lingkaran, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Warna juga seperti itu. Ustazah yakin anak-anaknya Ustazah kelas 1 sudah tahu dan sudah bisa menghafal banyak warna. Mulai dari warna merah, kuning, hijau, biru, banyak lagi warna yang lainnya. Ukuran benda ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil. Banyak sekali ukuran benda. Bagaimana dengan permukaan? Permukaan benda itu apabila kita meraba suatu benda, biasanya akan terasa halus, kasar, menonjol, licin. Itu adalah permukaan benda. Bagaimana dengan bahannya? Bahan adalah suatu yang digunakan untuk membuat suatu benda tersebut. Ada yang dari kayu, ada yang dari kaca, ada yang dari karet, ada juga yang terbuat dari tanah liat. Dan benda memiliki kegunaan tersendiri. Benda diciptakan pasti ada kegunaan. Nah, berikut adalah contoh pendeskripsian almari. Coba kalian lihat di sini ada gambar almari berwarna merah. Dan ini adalah contoh deskripsinya. Ini almariku. Almariku berbentuk balok. Warnanya merah. Lemariku berukuran cukup besar. Permukaannya bila diraba terasa halus. Almari untuk menyimpan baju. Dan almari ini terbuat dari kayu. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah kalian dapat memahami penjelasan yang Ustazah sampaikan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu materi aturan menata benda. Tahukah kalian bagaimana cara menata benda supaya terlihat rapi? Susunlah benda sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran supaya memudahkan kita saat kita mencari benda tersebut. Mengapa kita harus menjaga kerapian? Karena kerapian termasuk tata tertib, dan menaati tata tertib adalah kewajiban semua orang,
termasuk kita semua anak-anak. Di rumah kalian harus selalu menjaga kerapian, baik itu kerapian tempat tidur, kerapian tempat belajar, dan kerapian buku-buku kalian yang ada di rak buku. Nah, sekarang waktunya kita belajar berhitung. Operasi hitung pengurangan dan hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Masih ingatkah kalian tentang operasi penjumlahan yang Ustazah jelaskan kemarin? Caranya hampir sama ya dengan operasi penjumlahan kemarin. Bedanya kalau pengurangan itu sama dengan diambil. Jadi ini ada contoh. Kita kurangkan dulu angka satuannya. Contoh ada soal 43 dikurangi 21. Kita kurangkan dulu angka satuannya. Yang manakah angka satuan? Yaitu angka 3 dan angka 1. 3 dikurangi 1 artinya 3 diambil dengan 1. Hasilnya ada 2. Dan tulislah hasil tersebut di bawah urutan angka 3 dan angka 1. Selanjutnya, puluhan. 4 dikurangi 2. 4 diambil 2 hasilnya 2. Tulislah di urutan di bawah angka 4 dan angka 2. Jadi 43 dikurangi 21 hasilnya sama dengan 22. Nah, selanjutnya kita akan memahami hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Coba kalian perhatikan soal atau pernyataan yang ada pada gambar. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Ustazah beri nama. Angka 30 Ustazah namai dengan A. Angka 12 Ustazah namai dengan B. Dan angka 42 Ustazah namai dengan C. Bagaimana jika kalimat pernyataan matematika ini kita rubah ke dalam bentuk pengurangan? Apakah bisa? Bisa. Caranya, angka yang paling besar atau hasil penjumlahan dari A ditambah B tersebut yaitu C, kita kurangkan dengan salah satu bilangan, baik itu A maupun B. Misalkan, jika C kita kurangkan dengan B, hasilnya pasti A, yaitu 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Begitu juga sebaliknya, jika 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Nah, itulah yang dinamakan hubungan dari penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya kepada Ustazah melalui WA. Dan sekarang kita akan membahas tentang gerakan meliukan tubuh. Apa sih tujuannya kita melakukan gerakan tersebut? Tujuan melakukan gerakan meliukan tubuh adalah untuk melenturkan tubuh. Bagaimana gerakannya? Sikap awal berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan.
Yang ketiga, mulailah memutar badan ke arah bawah, kiri bawah, ke samping kiri dan kanan, ke atas, ke kanan atas, dan ke kiri atas. Nah, demikianlah anakku pertemuan kali ini supaya dapat bermanfaat. Tetaplah semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan supaya kita tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.